أولياء الله وعلماء الله خصوصا سادتنا العلويين وأولياء الكون أجمعين ثم إلى روح من أمر هذا المسجد مبارك ثم إلى روح والدينا ووالديكم وأمواتنا وأمواتكم وأموات المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات خصوصا المؤلف هذا الكتاب شيخ الإمام النووي البنتاني ثم لروح شيخ محمد شافعي هزامي ولروح حاجي أحمد طبراني بن حاجي سائنا خينا في الأوزر محمد صالح شيخنا جيمات وأماتك الفاقرة زوجتي وهيدا نادي إسلام أن الله يتغشاهم بالرحمة والمغفرة وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة. أعوذ بالله. الحمد لله الرحمن إياك نعبد. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa syafi'ina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Syekhul Musannif rahimahullahu ta'ala wa adaman naf'a bihi wa bi barakati ulumihi wa bikum fid daraini amin radhiyallahu anhum. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim bi khair. Annahu qala alaikum bi khamsi khisalin fa'maluha u'budullaha bi qadri hajatikum ilaih wa khudhu minad dunya bi qadri umrikum fiha wa atnibullah biqadri taqatikum ala azabih wa tazawwadu fid dunya biqadri muqsikum fil qabr wa'malu lil jannah biqadri ma turiduna fihal maqam. Sesungguhnya telah berkata Syaqiq al-Balkhi, lazimkan kamu dengan 5 perilaku. Ai ilzamuha fa'maluha, dan kerjakanlah ini, sebuah motivasi dan informasi yang menakutkan. Pertama, u'budullah biqadri hajatikum ilaihi. Mengabdilah kamu kepada Allah, sembahlah Allah menurut kadar hajatmu kepada Allah. Kedua, ambillah bagian dari dunia menurut kadar umurmu di dalam dunia. Ketiga, wa'atnibullah, yakni amilu ma'allah bidzambi, beramalah bersama Allah dengan kedosaan menurut kadar kemampuanmu menahan azab Allah.
Ketiga, wa tazawwadu fid dunya, bawalah bekal dalam kehidupan dunia ini menurut kadar berapa lama tinggal di dalam kubur. Wa'malu, dan yang terakhir beramallah untuk surgamu menurut kadar apa yang kau inginkan kekal di dalam surga. Ini masih komentar dari seorang sufi yang belajar dari Imam Hanafi, Rabi'atul Adawiyah, dan Ibrahim bin Adham. Syaqiq al-Balkhi ini kekurangan informasi sehingga tidak diketahui tanggal berapa kelahirannya. Tapi wafatnya tahun 810 Masehi di Tajikistan di Afghanistan. Ya. Beliau berkata, "Alaikum bi khamsi khisalin, ay ilzamuha." Biasakanlah, latihlah dirimu untuk beramal yang memberikan motivasi dan juga tarhib hal-hal yang menakutkan. Pertama, sembahlah Allah menurut kadar hajatmu kepada Allah. Wa talabikum minhu ila ihsanih wa ifdalih. Tuntutan kamu dari Allah, pencarian kamu terhadap Allah kepada berbuat baik dan mencari kelebihan-kelebihan. Artinya hikmah manusia dijadikan itu semata-mata mengabdi kepada Allah, semata-mata dia mengesahkan Allah, sebagaimana Allah firmankan, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia, hikmah dijadikannya agar mereka mengesahkan Allah, agar mereka mengabdi kepada Allah. Kalau orang dalam kehidupannya, dalam kesehariannya tidak menyembah Allah, tidak mengabdi kepada Allah, tidak ada hikmah kehidupannya. Jadi orang yang bijak bestari, orang yang menuju kepada paripurna pemikirannya, dia harus selalu dalam derap langkahnya, sikap dan pola pikirnya selalu berusaha untuk mengabdi kepada Allah, mengesahkan Allah, dan menghambakan dirinya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau itu yang dilakukan, berarti dia punya hikmah di dalam meniti kehidupannya. Karena kehidupan ini bagaikan orang yang berteduh di bawah pohon. Seukuran dia berteduh, itulah lamanya hidup di dunia. Berapa lama orang berteduh? Tentunya tidak lama, sekedar menghilangkan lelah, sekedar menghilangkan kepenatan. Jadi dia perlu istirahat, perlu rehat. Karena kehidupan ini penuh dengan godaan. Kehidupan ini penuh juga dengan candaan. Ya, kalau istilah band tempo dulu Ahmad Albar, dunia ini panggung sandiwara. Dalam panggung sandiwara itu ada pemain, ada penonton, ada panggungnya. Panggungnya itu dunia, pemainnya kita semuanya. Ada peran yang berbeda-beda, peran tawa dan peran tangis.
Ada yang menjadi pejabat, ada yang menjadi raja, ada yang menjadi orang biasa, ada yang menjadi pengkhianat, juga ada perannya itu. Memang sengaja ada perannya untuk berkhianat. Ada teks skenarionya, Quran dan hadis. Sutradaranya Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita pandai bermain sesuai dengan lakon yang Allah berikan sebagai manusia untuk pengabdi, maka kita mendapatkan piala citra surganya Allah Subhanahu wa taala itu. Tapi dunia ini sendiri diingatkan oleh Nabi, ittaqud dunya fattaqun nisa. Hati-hati dengan godaan dunia, hati-hati dengan godaan wanita. Karena punya daya pikat, dia manis, dia menggoda dunia ini. Padahal dunia dana yadenu dunia, sesuatu yang rendah. Kehidupan yang hakiki di akhirat nanti. Kita hidup bukan buat mati, tapi hidup buat kehidupan lagi yang abadi. Di antara dua kehidupan ada transit yang namanya kematian. Nah, karenanya kata Syaqiq al-Balkhi ini berpesan kepada kita, u'budullah biqadri hajatikum ilaih. Sembahlah Allah, esakan Allah menurut kadar hajatmu kepada Allah. Artinya dalam kita berinteraksi juga, dalam kita berada di dunia ini, masing-masing punya hak. Allah punya hak, keluarga ada haknya, istirahat ada haknya. Maaf, di zaman Rasulullah ada 3 sosok sahabat Nabi bertanya kepada Siti Aisyah tentang kehidupan Nabi sehari-hari seperti apa. Dijelaskan oleh Siti Aisyah tentang kehidupan. Dia kagum dengan apa yang diceritakan. Sehingga katalah salah seorang, kalau gitu mulai hari ini saya tidak akan pernah tidur malam. Saya ingin mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya ingin sholat terus. Kata yang kedua, saya tidak ingin perut kenyang, saya ingin selalu puasa saja. Yang ketiga, saya akan jauh dari keluarga, akan mendekatkan diri kepada Allah. Nah, berita itu sampai kepada baginda Rasul. Kamu yang berkata begini-begini? Betul ya Rasulullah. Jangan seperti itu. Saya manusia yang dipilih oleh Allah menjadi Rasul terakhir. Saya bangun malam, tapi saya juga tidur. Saya makan, saya juga berpuasa. Saya bermasyarakat, saya dakwah, tapi juga peduli kepada keluarga. Jadi masing-masing punya haknya yang harus dipenuhi itu. Jangan ego kita meninggalkan keluarga 40 hari, kita nggak mau tahu ada Allah ini, saya pergi-pergi aja. Itu ego itu. Bab keluarga, anak dan istri bukan sekedar kiriman uang, tapi kasih sayang dan kebersamaan. Ya, tempat untuk mengeluh, mengadu, berbagi informasi dan sebagainya. Nah, itu yang pertama, bahwa kita bisa menjaga keseimbangan di dalam kehidupan ini. Karena masing-masing punya hak. Ketika kita ngantuk sekali, setelah sholat isya nggak tahan, jangan dipaksakan untuk kita melek, tidurlah. Bangun tidur sekitar jam 2, jam 3, mendosin, dia bangun, sholatlah tadi ba'diyah isya. Itu dapat nilai tahajud, walaupun sholatnya ba'diyah isya, karena habis isya dia ngantuk luar biasa, belum sempat sholat ba'diyah isya. Karena dia memenuhi syarat untuk tahajud. Setelah sholat isya dia tidur, bangun ba'diyah isya, dapat nilai tahajud. Karena tahajud, tahajjada, ya tahajjadu, tahajjudan, bangun dari tidur setelah sholat isya. Kalau seseorang melek terus, bukan namanya tahajud, karena nggak pernah tidur. Itu sholat hajat saja jadinya. Jadi persyaratan orang tahajud
Ba'da Isya setelah sholat Isya dia tidur. Ada juga orang yang memahami begitu datang Isya dia tidak sholat Isya, dia tidur dengan harapan bisa bangun sholat Isya itu dapat tahajud. Enggak dapat tahajud karena persyaratan tahajud habis sholat Isya dulu. Dia tertidur ya itu dapat nilai tahajud. Yang kedua, wa khudhu minad dunya, ambillah bagian dari dunia, ai min mata'iha, kenikmatan-kenikmatan dunia, makan, minum, hubungan suami istri, ambil bagian dari dunia itu. Tapi semuanya itu diniatkan buat ibadah. Ya, niatkan itu untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Biqadri umrikum, menurut kadar umurmu, ai hajatikum wa baqaikum. Biqadri umrikum ai hayatikum wa baqaikum, menurut kadar umurmu ya. Artinya umur ini juga kelak akan dipertanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sejak akil balik sampai dia meninggal dunia tuh ditanya nanti. Umur dalam Islam kan tidak dihitung tahun, bulan, pekan, hari, tapi sekali menghirup, sekali menghembuskan itu satu umur. Catatan ilmiahnya orang bernafas 1 menit 15 kali itu 15 umur berarti. 2 detik menghirup, 2 detik menghembus, 4 detik, 1 menit ada 60 bagi 4 berarti 15 umur itu ya. Ambil bagianmu di dunia ini, tapi niatin semuanya buat menuju keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Orang bangun malam, dia harus dibantu dengan tidur siang, qailulah. Yang penting berkualitas, apakah sebelum zuhur, apakah setelah zuhur, untuk membantu ya, bangun malamnya. Agak sulit orang ingin bangun tahajud sementara dia dari pagi sampai sore beraktivitas, enggak istirahat. Fiha, di dalam dunia. Ketiga, wa aznibullah, berbuat dosalah kamu kepada Allah biqadri taqatikum ala adzabi, menurut kadar kemampuanmu menahan azab Allah. Ada yang mampu gak menahan azab Allah? Karena kita gak sanggup menahan azab Allah, siksaan Allah, jangan berbuat dosa gitu kan. Tadi kan saya bilang ini di satu sisi ada perintah, ada tarhib, ada targhib, ada yang menakutkan, ada juga yang memberikan motivasi. Jadi bukan berarti kita disuruh berbuat dosa. Kalau kamu mampu menahan siksa Allah, silakan berbuat dosa. Ada hadis lain, idza lam tastah fasna ma syi'ta. Kalau kamu tidak punya malu, kerjain aja yang kamu suka. Kalau bahasa kita orang kampung ngambul gitu. Ya. Pergi deh, gua nggak mau tahu gitu kan. Katanya perintah itu, materinya, isi materinya perintah. Tapi tekanannya itu ngambul gitu kan ya. Falak taqata li ahadin ala tahammuli adzabillah ta'ala fa inna adzabahu syadid. Maka tidak mampu siapapun untuk menanggung azab Allah, karena azab Allah syadid. Begitu menyakitkan, begitu pedih ya. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi la syadid ya, pedih. Belum lagi di dalam kubur yang sangat gelap, sangat sempit, sangat menyeramkan. Maka yang membantu luasnya kubur, terangnya kubur, nikmatnya kubur, bangun malam, sholat tahajud. Kalau orang hanya sholat 5 waktu, itu baru punya modal doang, belum ada untungnya. Itu ra'sul mal.
Kan itu nawafil, tambahan-tambahan dengan sholat sunnah, rawatib, ghairu rawatib, muakkad, ghairu muakkad, baca Qur'annya, zikirnya, sedekahnya, silaturahimnya, itu untuk memenuhi tambahan-tambahan kita. Ketiga, watazawadu fid dunya, ay ittakhadhu fiha zadan. Berbekalah kamu dalam kehidupan dunia ini zadan li safarikum, untuk menambah perbekalan dalam perjalanan hidup ilal akhirah, menuju akhirat. Jadi bawa bekal. Dalam hadis disampaikan oleh Rasul, kun fid dunya ka'annaka gharibun aw 'abiru sabilin wa udda nafsaka min ahlil kubur. Jadilah kamu dalam kehidupan dunia ini seperti orang yang melintasi jalan raya. Artinya hiruk pikuk kendaraan, harus kita hati-hati dalam menyeberangi itu. Kalau kita nyelonong aja, nggak nengok kiri kanan, game point kita, ya. Selesai udah itu, ya. Bukan tawakal begitu caranya itu. Jadi bawa bekal, ya. Fatazawadu fa inna khairaz zadid taqwa. Berbekalah, sebaik-baik bekal takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ittakhadhuha fiha zadan li safarikum ilal akhirah biqadri muksikum fil qabr, ya. Menurut kadar berapa lama kamu berada di dalam kubur itu. Wa ma ba'dahu, dan apa yang ada setelah dari kubur itu. Innama zukiral qabru, sesungguhnya disebut kubur itu li'annahu awalu umuril akhirah, karena kuburan itu pos pertama urusan akhirat. Fa idza khuffifa fihi, kalau dia ringan di dalam kubur itu, khuffifa fima ba'dahu, ringan lagi selanjutnya. Nah, yang berat itu awal sekali di kubur itu. Kalau di kubur terasa berat, dia berat lagi selanjutnya. Wa idza syuddida fihi syuddida fima ba'dahu. Apabila sulit, apabila menakutkan di lubang kubur, maka syuddida fima ba'dahu, menjadi sulit lagi setelah itu. Nah, karena itu wa'malu lil jannah, beramalah untuk menuju surga ini. Ai i'malu amalan yu'adi ilal jannah. Beramalah amalan yang menuntun kamu, yang mengajak kamu ke pintu surga, biqadri ma turiduna fihal maqam. Menurut apa yang kamu inginkan di dalamnya itu kekal. Maqam bi fathil mim, ma ai munazzalah al martabah, itu pangkat maqam itu. Fa inna maratib ahlil jannah, karena tingkatan-tingkatan penghuni surga mutafawitatun, bertingkat-tingkat, ya. Jannatun na'im, jannatu firdaus, jannatu adn, ya. Jannatu khulud, itu bertingkat-tingkat itu. Bihasbi a'malihi, menurut kadar amalan mereka. Orang di sebuah departemen atau kementerian, gedungnya sama, tingkatannya berbeda-beda, eselonnya berbeda-beda, golongannya berbeda-beda, honornya beda lagi. Ya, orang sholat di sini sama, sapnya sama, tapi nilai pahalanya tergantung nilai kehusuannya kepada Allah, nggak sama lagi. Nah, di surga juga seperti itu. Nah, kita mengharap gitu kan, bisa berdampingan dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bisa melihat wajah Rasulullah, ya. Bukan sekedar masuk ke dalam surga, tapi kita ingin berjumpa dengan baginda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. In kanat ahsanu fajazauha altafu, jika ada dia lebih baik, maka balasannya juga lebih lagi, bifadlillah ta'ala,
menurut karunia Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita ingin ke sorga tapi nggak beramal amalan yang menuju sorga, itu mimpi. Impossible. Sering saya ilustrasikan orang pengen jadi dokter tapi nggak pernah kuliah di fakultas kedokteran. Tapi kemana-mana bawa stetoskop, kemana-mana pakai baju dokter. Wah, ini orang belum baik udah pulang gitu kan. Tarjun najata walam tasluk masalikaha. Inna safinata la tajri 'alal yabasi. Kamu semua mengharapkan keselamatan, tapi jalan keselamatan tidak kamu tempuh. Mana mungkin kapal laut berjalan di jalanan tol? Mana mungkin gagak bisa beruban, gitu kan? Wa an Syaqiq al-Balkhi annahu qala, bahwasanya Syaqiq al-Balkhi berkata, talabna khamsan fawajadnaha fi khamsin. Saya mencari 5 hal, tapi saya dapatin 5 itu pada tempat lain. Saya dapatkan apa yang saya cari itu. Talabna tarkaz dzunub fawajadnaha fi sholatid duha. Saya mencari untuk meninggalkan dosa-dosa, tapi saya dapatkan itu pada sholat duha. Jadi sholat duha bukan saja memudahkan segala urusan kita, bukan saja untuk menambahkan kedekatan taqarrub ilallah, tetapi juga kita akan memperoleh, akan dihindarkan dari dosa-dosa dengan itu. Wa talabna diya al-kubur, saya mencari penerang dalam kubur. Fawajadnahu fi sholatil lail, aku dapatkan itu cahaya dalam kubur di dalam sholat malam. Itu yang saya bilang tadi, dengan sholat malam, dengan sholat tahajud akan menerangi kubur kita, akan meluaskan, sehingga apa yang Nabi sabdakan, al-qabru imma raudhah min riyadil jinan au hufrah min hufratin niron. Kubur itu ada kalanya menjadi sebuah kobangan daripada kobangan api neraka, bisa juga menjadi sebuah taman daripada taman surga. Itu dapat kita peroleh dengan sholat malam. Wa talabna jawaba munkar wa nakir fawajadnahu fi qiraatil Quran. Saya mencari jawaban agar bisa menjawab segala pertanyaan malaikat munkar nakir di dalam kubur, tapi saya rasakan, saya mendapatkan itu dengan sebab saya sering baca Quran. Gitu kan. Ya. Jadi jangan kita baca Quran pada saat Ramadan saja. Ramadannya selesai lagi baca Qurannya. Berarti dia menjadi hamba Ramadan. Jangan, kita menjadi hamba Allah, bukan hamba Ramadan. Ya. Kun abdan mardiyan, jadilah hamba Allah yang diridhoi. Wala takun abdan ramadhaniyan, jangan menjadi hamba Ramadan. Jadi kita tetap menjadi hamba Allah, bukan menjadi hamba Ramadan. Sebab kalau hamba Ramadan, selesai Ramadan, selesai pakai jilbabnya. Selesai Ramadan, selesai baca Qurannya, selesai witirnya, gitu ya. Wa talabna uburas sirat fawajadnahu fi saumi wa shadaqah. Yang keempat, saya mencari jalan menuju sirat untuk dimudahkan, maka aku dapatkan di dalam puasa dan sedekah. Jadi puasa dan sedekah itu bisa aku peroleh untuk memberikan kemudahan di dalam melintasi titian. Ya. Yang kelima, wa talabna zillal arsy fawajadnahu fil khalwah. Aku mencari agar mendapatkan naungan di padang mahsyar nanti, naungan arsy yang tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Maka aku dapatkan naungan itu di dalam khalwah, di dalam saya menyendiri, di dalam saya bertafakur, tadzakkur, lahirlah tasyakkur. Jadi satu saat kita perlu khalwah, bahasa sekarang introspeksi, muhasabah, ibadah qalbiyah, kekuatan hati. Sama dengan haji, itu ada kekuatan hati. Di samping kekuatan badan, kekuatan harta, kekuatan hati.
Beberapa banyak orang uangnya banyak, tidak ada serinya, melanglang buana kemana-mana, tapi Mekah Madinah belum nyampe-nyampe karena kekuatan hatinya yang belum ada. Setelah ditelisik ternyata bukan dia yang kagak mau pergi haji, Mekah Madinah belum mau nerima dia, gitu kan. Itu rugi banget gitu kan ya. Itu komentar dari Syaqiq Al-Balkhi. Jadi begitu banyak makalah-makalah yang mengandung hikmah dari Syaqiq Al-Balkhi ini. Di antaranya beliau berkata, "Idza kana al-alim tami'an walil mali jami'an, fabiman yaqtadil jahil, wa idza kana ar-ra'i huwa dhi'bu famay yar'al ghanama." Jika orang alim sibuk dengan kerakusan duniawi, menumpuk harta, maka kepada siapakah orang bodoh hendak mencari tauladan? Kalau ulamanya, kalau orang-orang pintarnya sudah sibuk dengan dunia, rakus bahkan dengan dunia, siapa yang bisa diteladani? Itu kata Syaqiq Al-Balkhi. Jika serigala menjadi pengembala, lantas siapakah sebenarnya yang akan mengembala kambing-kambing itu? Ya, karena serigalanya menjadi pengembala. Artinya peran-peran itu diambil alih oleh orang-orang. Karena itu orang-orang yang pintar harus kadang di semua lini. Harus ada orang pintar, ahli ibadah, soleh, dia masuk di dalam legislatif. Ya, biar di situ juga ada orang-orang. Kalau kita nggak peduli, nanti yang duduk bukan orang yang peduli dengan umat, dengan warga, dengan kebenaran, dengan keadilan. Dia akan berhitung nanti. Selama 5 tahun saya mengeluarkan uang 5 miliar. Bagaimana cepat pulang modal ini? Nah itu kalau orang-orang soleh, orang-orang pintar yang tidak mau duduk di dalam dunia politik ya. Tapi kiai-kiainya jangan kiai ntar siapa yang ngajar di majelis taklim dan masjid. Kalau kiainya pada ke Senayan atau ke Kebon Sirih, kasih kesempatan itu kepada yang lain-lain agar terjalin satu kehidupan yang harmonis di dalam berbangsa dan bernegara ini. Saya kira sekedar ini, wallahu a'lam bissawab. Nanti al-maqalatu tsalisah wal 20. Ya. Khalwah itu menyendiri, tapi kita merasa bersama Allah Subhanahu wa ta'ala dalam penyendirian itu. Maka diisi tadi dengan tafakkur, kita merenungkan ciptaan Allah. Karena Nabi bersabda, tafakkaru fi khalqillah wala tafakkaru fillah. Pikirkan ciptaan-ciptaan Allah. Jangan pikirkan zat Allah. Allah menciptakan alam semesta. Allah menambah dalam ciptaan itu fasilitas buat manusia. Ya, Allah kasih pernafasan. Berapa banyak orang yang kurang sehat bernafas saja oksigennya mahal. Kita dikasih gratis, syukurin itu. Kita tafakur lagi, lihat ya Allah, Allah menciptakan flora fauna. Ada pohon yang gede banget namanya labu duduk, gede banget ngengser ke bawah-bawah gitu kan. Ada juga pohon yang kecil, buni, pohonnya tinggi banget buat rujak bobok gitu kan. Allah menciptakan juga kelapa yang ada airnya, yang berlapis-lapis. Oh ternyata untuk menambahkan satu intisari harus melalui tahapan perjuangan. Kita naik ke pohon kelapa untuk mengambil kelapa harus naik ke atas. Kalau yang nggak ahli sering besot-besot dulu itu perut gitu kan. Dipeluntir, dipelintir segala macam. Kadang-kadang dijatuhin, belum dapat apa-apa itu. Turun kita ke bawah, kita bacokin dulu itu sambuk-sambuknya. Kita pukulin lagi itunya batoknya itu. Baru airnya diparut, zaman dulu parut, diperes, baru kita ada intisari dari itu. Artinya mencari ridha Allah ternyata melalui tahapan-tahapan, melalui pendekatan-pendekatan diri kita kepada Allah, bersihkan apa yang di dalam hati kita itu. Itu namanya kekuatan hati, disebut ibadah qalbiyah. Itu ibadah juga itu, muhasabah, introspeksi.
Kita nggak ada waktu buat mencari kesalahan orang lain karena kesalahan kita banyak. Kita hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Nah, peluang itu ada di waktu malam. Jadi khalwah di sini bukan berarti kita nyari gunung, kita tapak, bukan. Saatnya kita di malam, walaupun hanya setengah jam, walaupun hanya 1 jam. Setelah sholat tahajud, setelah zikir. Karena tadi tahajud untuk menerangi kubur kita. Terus kita baca Quran untuk melancarkan pertanyaan-pertanyaan munkar wa nakir. Jadi semuanya dapat di situ. Ya. Kita sedekahkan badan kita untuk sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau di situ kita juga ada peluang buat membaca doa anak-anak kita biar dengar kata, kita tiup di kuping kanannya. Kalau dia anaknya susah dibilangin, Robbi inni u'idzuha bika wa dzurriyyataha minasyaitonir rajim. Ditiup aja kupingnya 3 kali sebelah kanan, biar dia menjadi anak yang taat, anak yang dengar kata, anak yang mudah untuk diperintah. Nah, itu ada di tengah malam dengan itu semuanya. Jadi isinya bisa tadi tafakur, tazakur itu sambil zikir, sambil baca Quran, bagian dari tazakur. Nanti lahir tasyakur. Ya Allah, kita perlu pandai mensyukuri nikmat Allah. Karena sebenarnya banyak banget nikmat Allah yang sudah Allah berikan kepada kita. Kalau kita ingin menghitung dengan teknologi secanggih apapun, belum mampu kita menghitung nikmat Allah. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jika kamu menghitung-hitung nikmat Allah, nggak sanggup kamu untuk menghitung. Karena itu bersyukurlah atas anugerah yang Allah berikan kepada kita. Jadi isinya tuh khalwah bisa seperti itu. Ya, kita mulai dengan tafakur, tadzakur, lahirlah tasyakur. Materinya baca Quran, zikir, sholat malam. Gitu. Dampak dengan selawat. Ya. Kira itu.